Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Al-Qur'an, pada kesempatan ini kita masih membahas yaitu pola 15, yaitu yang akan menjadi kata sifat atau yang menjadi sifat di dalam kalimat atau yang dikenal dengan na'at man'ut. Yang pertama itu diulang kembali. Yang pertama dia adalah berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Dikenal dengan isim mustaq. Mustaq itu ada pecahannya. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, dan cara-cara membuat isim fa'il 3 huruf, isim maf'ul 3 huruf, isim maf'ul 4 huruf, isim fa'il 4 huruf sudah diterangkan. Nah, kemudian dia mengikut yang disifati itu. Kalau yang disifati baris atas, maka dia baris atas. Kalau dia baris bawah, maka baris bawah. Kalau muzakkar sama muzakkar. Nah, itu kalau berbentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, sekarang yang kedua, yang kedua ini ya, yang menjadi sifat adalah yang akan menjadi sifat itu juga dalam bentuk sigat. Sigat itu arti bangunan yang bersangatan, mubalaghah, dan lainnya dengan timbangan, maksud dengan pola. Ada polanya yang 5, misalnya fa'ilun. Jadi ini modelnya nanti itu fa'ilun. Ada yang fa'ulun, ya. Ada yang fa'ulun. Ini penimbangnya ini. Ada nanti ya mif'alun. Mif'alun. Ya, ada yang mif'ilun. Ada yang mif'alun. Jadi ada 5 penimbangnya. Kata yang ditimbangnya, misalnya ini. Misalnya dari fa'ilun, bertemu dalam Al-Quran kan azim. Ya, nanti banyak itu ditemukan azimun. Kalau fa'ulan, ya, atau fa'ulun, ini sabur. Saburun. Fa'ulun. Kalau mif'al, ini timbangannya. Ini penimbang. Fa'ala ini penimbang. Miksalun. Miksal. Nanti ada dalam Al-Quran. Ada lagi maf'ilun. Miskinun. Jadi sifat itu nanti. Miskinun. Ada nanti mif'alun. Mirsamun. Jadi ada ini 5 ya. 5. Dan ini kelima model ini yang menjadi sifat ini boleh dipakai untuk laki-laki perempuan. Jadi tidak mesti perempuan sama perempuan lagi. Kalau yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu berlaku bagi isim fa'il, isim maf'ul tadi. Kalau ini kan berbentuk sigat mubalaghah atau timbangan tertentu. Paham itu ya? Jadi kalau model-model seperti ini nanti jadi sifat, tapi dia tidak mesti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, nanti banyak bertemu dalam Al-Quran. Jadi kelima model ini boleh dipakai untuk laki-laki, perempuan. Adapun penekanan arti yang berbeda-beda. Jadi mungkin artinya berbeda-beda. Nanti seperti fa'ilun artinya maf'ulun. Jadi kalau fa'ulun artinya fa'ilun artinya. Jadi artinya cuma modelnya ini saja. Jadi penekanan arti yang berbeda-beda. Untuk contoh dalam kalimat, perhatikan saja ketika kita sedang membaca Al-Quran. Antara lain, ini. Seperti ini, antara lain, misalnya ada kita baca seperti ini. Kalau ini apa, ini salah bacanya itu, kok ke bawah pula baris, hilang pula shotnya. Itu Arabic. Ya, enggak, maksudnya itu memang asli, bukan ini layarnya yang kotor. Enggak, layarnya yang kotor. Pikir baris tadi. Nah, ini apa bacanya? Siddiqun. Bukan. Sadiqun. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ini kan
Apa bacaannya ini? Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Coba ulang kembali. Sadaqallahul azim. Mun. Jangan azimun, kan pantang. Ya, pantang pakai apa? Pakai tanwin. Coba ulang lagi apa Oh ya. bacanya? Sadaqallahul azimu. Ya. Sadaqallahul azimu ya. Bisa dibaca sadaqallahul azim. Orang sudah membaca Quran kan sering sadaqallahul azim. Jadi yang azim antara Allah dan azim ini kan azimu, kan setimbangan tadi dengan ini. Azimun, fa'ilun itu timbangannya. Ini berlaku untuk perempuan. Jadi perempuan nggak perlu azimah. Jadi sadaqallahul azimu. Jadi sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak. Kalau sedekah bentuk apa sedekah itu? Madi. Ya fi'il madi. Kalau fi'il madi mana fa'ilnya? Allah. Allahu. Itu sebabnya dibaca Allahu. Karena Allahu ini sudah dia berbaris depan, kan berbaris depan dia, maka ini pun mesti wajib berbaris depan. Kan itu yang sifat pelajarannya. Jadi sadaqallahul azim. Jadi telah benar Allah yang maha besar. Jadi ada orang mengatakan maha benar ya. Coba ini lagi yang kalimat nomor 2 apa bacaannya? Tanzilul kitab bu. Kenapa bu? Telah datang. Bukan telah datang, ini kan tanzil turun. Iya. Turun. Ini kan tanzil bentuk masdar dari nazzala yunazzilu tanzil. Masdar benda ini ya penurunan kitab. Itu. Kedatangan boleh. Ini bacaannya apa? Tanzilu sudah betul. Tanzilul benar. Ini hanya memilih kitabakah, kitabikah, kitabu. Kitabah. Alasan kitabah? Karena dia mansub? Iya, kalau nggak mungkin maf'ul. Enggak maf'ul, mansub. Apa sih nama tuh? Mudah ilaih. Wah, kalau mudah ilaih kan apa ke situ barisnya? Itu naat man'ut karena pakai alif lam itu. Ini kan tidak. Apa? Tanzilul? Karena dia fungsi maf'ul bukan? Kan jadi objek. Mana fi'il? Mana fi'il fa'il? Seperti ini ada fi'il fa'il. Itu pun nggak ada maf'ulnya. Cuma si fa'il pakai sifat dia. Kalau ini tanzilul. Kitabi lah. Ya. Tanzilul kitabi. Kedua-duanya sebagai pokok kalimat. Jadi tanzilul kitab. Jadi kedatangan kitab, ini kedatangan ini bukan datang. Turun maksudnya turun bukan kata kerja yang keturunannya, maksudnya pemunculannya gitu ya. Sebab dia masdar dari nazzala yunazzilu tanzil. Kalau nazzala memang turun. Nah, tanzil penurunan. Jadi kemunculan kitab itu, kabarnya mana nih? Kan ini berarti kedua-duanya ini mudhaf mudhafun ilaih, cuma ini jadi mubtada karena dia baris depan. Maka kabarnya mana? Coba. Kabarnya minallah. Ya, minallah terus sampai ke belakang. Azizil alimi. Ya, minallahil azizil alimi. Nah, jadi ini kabarnya diawali dengan jar majrur. Ini kenapa dibaca minallahi? Minallah karena huruf jar. Karena huruf jar. Ini kenapa dibaca azizi? Azizi karena dia menerangkan Allah. Wah, bukan. Kalau menerangkan lagi ini ya modelnya. Oh, dia selepel. Dia kan sifati. Sifat ya. Sifat. Ini kenapa alimi lagi dibaca?
mensifati ya juga. sifat. Ya, jadi azizi sifat Allah, al-alimi sifat Allah juga, cuma bergandeng-gandeng. Jadi inilah dia. Jadi tanzilul kitabi minallahil azizil alimi, kedatangan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Atau yang sangat sangat. Terus kalimat nomor 3, silakan. Innaka antal azizil hakimi. Kenapa bisa Azizul hakimu. Terus hakimu. Ya. Jadi kalau ini coba diperhatikan ya. Kalau ini kan Allah, ini kan kata berbentuk kata benda, sifatnya kemari. Kalau ini kata ganti, cuma dia berarti kata ganti punya sifat juga kemari. Jadi boleh ini kata benda tok, seperti ini kata benda ada sifat. Kalau ini anta berarti kan kata ganti orang, dhamir. Tapi dia pakai sifat. Jadi nggak perlu ditanya nanti kenapa nggak pakai alif lam, orang kata ganti tentu model gitu. Cuma fungsinya antal azizul hakimu ini menjadi khabar semuanya dari khabar inna. Inna kan masuk subjek predikat. Inna ini pokok kalimatnya anta, kabarnya antal azizul hakim, gitu ya. Jadi innaka sesungguhnya engkau Allah maksudnya engkau yang ini. Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Innaka antal azizul hakim. Oke, na'am. Lanjut, istamiri. Coba ini. Wadzalika huwal fawzul azim. Ya. Wadzalika huwal fawzul azimu. Zalika jadi apa gunanya? Penunjuk. Ya, bentuknya kata penunjuk. Fungsinya? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Sebutannya mana? Huwa azizul azim. Wal fawzul. Fawzul. Ya, wal fauzul azim. Wal fauzul azim inilah menjadi kabarnya semua. Cuma kalau diuraikan, huwa berarti dia punya sifat fauzu. Sama ini. Jadi al fauzu ini kan dalam keadaan baris depan ini kalau gini dia. Dalam keadaan baris depan. Maka ini pun baris depan dia. Ini pun tadi dalam keadaan baris depan. Ya, jadi ini makanya pauzu. Ini pun azimu, dan dia yang demikian itulah kemenangan yang besar. Maksudnya kalau orang sudah masuk surga atau dimasukkan Allah ke surganya, itulah sebenarnya kemenangan. Yang selainnya kalah. Jadi nanti yang sebenarnya menang kalau sudah masuk ke hamba Allah. Masuk jadi. Coba ini lagi. Fal hakimullah. Bukan hakim, kan ada. Fal hukmah. Bukan. Ini kan jadi pokok kalimat juga. Cuma fa belum belajar. Sebenarnya ini al-hukm. Fal hukm. Jangan, kalau ini kan fa belum belajar. Taruhlah dipakai. Al-hukmullah. Fal hukmu. Fal hukmullah. Kenapa langsung? Al hukmu lillahi. Ya. Fal hukmu lillahil aliyul kabir. Kenapa lari ke yu? Tapi ini sifatnya nanti. Jadi fal hukmu lillahil aliyil kabir. Terus kabir. Ya. Yang membaca sifat itu mesti begitu ya. Jadi fal hukmu, maka hukum, peraturan hanya milik Allah, bagi Allah. Jadi hukum yang berlaku nanti hukum Allah. Ya, maka hukum
bagi Allah yang tinggi lagi yang sangat besar. Jadi fal hukmu lillahil aliyil kabir. Berarti itu caranya mempelajari model-model begini. Nah, nanti yang ini memang jarang, misalnya syakur itu atau miskin, ya jarang ya. Tapi nanti bertemu dengan Quran. Coba kalau ini, bagaimana? Innallaha sari'ul hisabu. Ulang lagi apa? Innallaha sari'ul hisabu. Hisabi ya. Hisabi. Ya, hisabi. Ada tanda tanya sini. Ada nggak di sini apa sifat yang disifati atau na'at man'ut? Ada tuh Mana? Man'ut. Yang apa? Yang sadualah itu? Iya, di dalam kalimat ini ada enggak sifat mausuf? Yang pelajaran kita kan mempelajari sifat. Ada enggak di sini? Enggak ada. Ini enggak ada. Kalau ini kan ada semua ini ya. Itu gunanya digandeng supaya mengerti nanti. Jadi kalau begini enggak. Ya, syari'ul hisab, alasannya ini tidak pakai alif lam. Dia bukan nama orang. Terus lagi pula inna. Kalau inna apa? Kan masuk pokok kalimat ada sebutan. Mana pokoknya kalau inna? Innallaha. Ya, mana pokok kalimatnya? Allah. Allah. Kan Allah ya. Mana sebutan? Sari'ul hisabi. Iya, sari'ul hisab. Sari'ul hisab ini apa namanya susunannya ini? Sifat mausuf, na'at man'ut, atau mudhaf-mudhafun ilaih? Mudhaf-mudhafun ilaih. Ya, ini mudhaf-mudhafun ilaih. Itu gunanya dibuat seperti ini. Jadi kita jangan terpedaya melihat susunan. Kalau ini kan nampak sadaqallahul azimu, tanzilul kitabi minallahil azizil alimi, innaka antal azizul hakimu, wa zalika huwal fawzul azimu, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Di sini disisipkan, jangan terlena. Innallaha sari'ul hisab, hisabi. Jadi nanti bisa dilihat Al-Quran, coba lihat-lihat dalam ayat, ya mulai dari surah Al-Baqarah boleh, atau satu-satu surat, coba perhatikan mana yang pakai sigak-sigak seperti ini ataupun bangunan-bangunan seperti ini. Nah, itu yang menjadi sifat. Tapi ingat, sama-sama, kalau sama-sama pakai alif lam, mungkin sama-sama baris depan, mungkin baris dua, mungkin baris bawah. Tapi tidak perlu apakah laki-laki sama laki-laki, tidak. Yang perlu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu adalah di nomor 1. Inilah pelajaran kita mengenai hanya memperbanyak Al-Quran saja ini membacanya. Misalnya itu yang disebut tadi sadaqallahul azim. Ya, kalau sadaqallahul azimu, jadi nampak sekali itu. Kenapa azimu? Sifat dari Allah. Kenapa Al-Azizi? Sifat dari Allah. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu hanya untuk praktek dalam ayat Al-Quran saja lagi. Jadi untuk ini nanti terakhir sebagai LKS dari pelajaran ke-15 ini, nanti Ustadz tampilkan bacaan Al-Quran sambil mengulang seluruh pelajaran. Baru kita buat persentasenya, yang mana tata bahasa yang sudah mengerti, yang mana yang belum. Mafhum bih ilahuna faqat intahaina ilal liqa ma'assalamah nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.